Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaya Setianto, jurusan Pendidikan Agama Islam Hubbul Waton Duri, Riau. Mata kuliah Manajemen Kelas, dosen pengampu Dr. Handus John Helmi MP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi. Channel Jaya L. Hori. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di sini saya akan menguraikan beberapa tips untuk manajemen waktu dalam waktu yang lebih baik. Untuk video ini lebih lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu sangat mudah guys, oke? 5 tips untuk manajemen waktu yang lebih baik. Mengelola waktu dengan efisien bukanlah perkara yang sangat mudah. Tetapi manajemen waktu bukan juga sesuatu yang dilakukan dengan mustahil. Kunci utamanya adalah prioritas, motivasi, dan konsistensi. Yuk simak beberapa tips dan cara untuk manajemen waktu yang lebih baik. 1. Tetapkan tujuan jangka panjang. Menentukan sebuah tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai sangat penting untuk kesuksesan kita dalam mengatur waktu. Karena dengan sebuah tujuan, kita akan terus termotivasi untuk mencapainya. Buatlah hal-hal yang ingin kamu capai dalam rentang waktu 1, 2, atau 3 tahun yang akan mendatang. Akan lebih baiknya lagi apabila goal atau tujuan itu spesifik. Contohnya adalah ketika kamu ingin melanjutkan studi, jangan hanya sebatas mengatakan aku ingin melanjutkan studi S2 ke luar negeri. Melainkan aku ingin melanjutkan studi di kota Bandung, kampus ITB jurusan Teknik Informatika pada tahun 2022. Kamu bisa menuliskannya di post-it dan menempelkannya di almari ataupun di kamar dinding kamu atau notebook kamu agar menjadi reminder dan motivasi tersendiri. Yang kedua, menulis apa yang Anda kerjakan. Rencanakan harimu dengan membuat sebuah daftar kegiatan, karena manajemen waktu adalah tentang perencanaan. Sangat disarankan untuk membuat 3 macam to-do list, yaitu to-do list yang berisikan target atau rencana 1 bulan ke depan, to-do list untuk 1 minggu, dan to-do list yang membuat jadwal untuk 1 hari. Jangan lupa untuk menentukan prioritas dengan menandai pekerjaan apa yang paling penting untuk dikerjakan terlebih dahulu. To-do list seperti ini sangat membantu dalam mencapai goal jangka pendek yang akan menentukan kita pada goal atau tujuan jangka panjang. Yang ketiga, selalu memperhatikan waktu. Time for action. Dalam membuat sebuah perencanaan, kita juga harus bisa realistis. Alokasikan waktu sesuai dengan beban tugas dan ingat untuk membuat deadline bagi setiap tugas dan pekerjaan. Jangan buat jadwal yang terlalu ketat, tetapi usahakanlah agar bisa fleksibel sesuai dengan ritme kerja kamu. Hal ini penting untuk dipertimbangkan karena pengalokasian waktu yang baik dapat mencegah rasa jenuh dan stres. Karena itu, jangan lupa masukkan jadwal untuk beristirahat yang cukup dan waktu untuk hal-hal yang tak terduga. Yang keempat,
menghindari gangguan atau fokus. Untuk bisa fokus pada suatu pekerjaan sangatlah sulit. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah dengan berhenti multitasking. Walaupun terlihat menghemat waktu, multitasking dapat menghambat kita menyelesaikan suatu pekerjaan tepat waktu. Kerjakan pekerjaan satu persatu. Selain itu, kenali juga apa yang biasanya membuat kamu terdistraksi atau susah fokus. Apabila masalahnya adalah teman yang selalu mengajak mengobrol, carilah tempat yang sepi. Jika hal tersebut tidak memungkinkan, pakailah handphone walau tidak mendengarkan musik bila tidak ingin diganggu. Yang kelima, beri hadiah kepada dirimu sendiri. Penghargaan kepada diri sendiri terkadang merupakan satu hal yang sering kali dilewatkan dan tidak dianggap penting. Nyatanya, sebuah penghargaan merupakan salah satu aspek yang penting dalam manajemen waktu. Penghargaan dapat memotivasi kita untuk bekerja lebih baik dan sesuai target. Rencanakanlah sebuah penghargaan sederhana bagi diri sendiri setiap berhasil menyelesaikan sebuah tugas atau pekerjaan. Bentuk penghargaan yang diberikan harus spesifik tetapi realistis dan bisa didapatkan atau langsung dilaksanakan dalam waktu yang dekat. Mengatur waktu memang sangat diperlukan, apalagi dalam hal belajar. Nah, seringkali kita kesulitan untuk mengatur waktu dalam belajar, mulai dari banyaknya tugas yang harus dikerjakan, waktu bermain bersama teman, mengikuti kejuaraan dan hal-hal lainnya. Akan tetapi, saat ini semua itu bukan lagi gangguan kamu ketika ingin belajar dengan fokus. Nah, teman-teman sekalian, itulah dia beberapa tips dan cara manajemen waktu yang lebih baik dalam manajemen kelas. Tahukah kamu apa itu manajemen waktu? Manajemen berasal dari kata manajemen yang berarti pengelolaan. Berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Yang dimaksud dengan manajemen waktu, time management, adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengambilan produktivitas waktu. Waktu merupakan sumber daya yang harus dikelola dengan baik agar orang atau organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selain itu, pengertian manajemen adalah metode atau cara menggunakan dan mengatur setiap bagian waktu dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan, disusun, dan harus diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Cara ini juga melibatkan tindakan menyimbangkan berbagai tuntunan terhadap seseorang yang berkaitan dengan pekerjaan, kehidupan sosial, keluarga, hobi, minat pribadi, dan komitmen dengan keterbatasan waktu. Menggunakan waktu dengan efektif memberi seseorang kelebihan juga pilihan untuk mengelola kegiatan menurut keputusan dan kebijaksanaan mereka sendiri. Manajemen waktu biasanya selalu didukung oleh berbagai keterampilan, alat serta teknik yang digunakan untuk mengatur waktu ketika menyelesaikan tugas, proyek, dan tujuan tertentu sesuai dengan tanggal deadline atau tempo waktu. Mulanya manajemen waktu disebut hanya sebatas kegiatan bisnis atau kerja,
Tetapi istilah ini kemudian diperluas dengan memasukkan kegiatan-kegiatan pribadi. Sistem manajemen waktu adalah kombinasi dari proses, alat, teknik, dan mode yang dirancang sedemikian rupa. Manajemen waktu telah menjadi kebutuhan dasar setiap pengembangan proyek sebagai penentu waktu dan ruang lingkup penyelesaian proyek tersebut. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa perbedaan teknis dan struktural dalam manajemen waktu ada karena variasi dalam konsep budaya penggunaan waktu. Manfaat dalam manajemen waktu adalah 1. Meningkatkan produktivitas efisiensi dalam pekerjaan. 2. Meningkatkan kepuasan pekerjaan dan peningkatan peluang. 3. Mengurangi kadar stres dan tekanan. 4. Mencapai target dan tujuan. Mari kita gunakan manajemen waktu ini dengan sebaik-baik mungkin. Karena dengan menggunakan manajemen waktu yang lebih baik ini, kita akan pasti mewujudkan impian kita atau cita-cita kita dalam bentuk produktivitas yang lebih unggul. Intinya teman-teman sekalian, selagi kita masih muda, pergunakanlah waktu kita ini dengan sebaik-baik mungkin. Karena kalau kita sudah tua nanti, pasti kita akan menyesal. Sebuah pepatah bahasa mengatakan, al-waktu athmanu minad dhahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Kemudian, al-waktu kasayf. Waktu itu ibarat seperti pedang. Apabila kita lalai dalam waktu, maka kita akan terkena besinya. Maka berhati-hatilah kita terhadap waktu. Oleh karena itu, mari sama-sama kita jaga, kita konsistensikan waktu yang lebih baik dalam manajemen yang lebih baik lagi. Mungkin hanya inilah teman-teman 5 tips manajemen waktu yang lebih baik. Lebih dan kurangnya saya mohon minta maaf apabila terdapat di dalam video ini terdapat kesalahan ataupun perkataan saya yang salah kepada teman-teman sekalian, saya mohon minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.